Selanjutnya, interval yang akan kita bahas yaitu interval bersarang. Adapun interval bersarang diberikan sebagai berikut. Interval bersarang yaitu suatu interval di suatu barisan dari interval IN untuk N anggota himpunan bilangan asli adalah interval bersarang jika barisan interval memenuhi ketentuan sebagai berikut. Untuk IN sama dengan 1 yaitu I1 memuat I2, selanjutnya I2 memuat I3, dan selanjutnya sampai di mana IN memuat interval IN tambah 1 dan seterusnya. Jika kita integrasikan dalam bentuk geometri seperti pada gambar berikut, di mana I1 memuat I2, I2 memuat I3, I3 memuat I4 dan seterusnya sampai di mana IN memuat IN tambah 1. Jika interval satu barisan memenuhi ketentuan sebagai berikut ini, maka ini dinamakan adalah interval bersarang. Adapun contoh dari penggunaan interval bersarang sebagai berikut. Yang pertama, jika diketahui suatu interval IN di mana IN tersebut merupakan berupa himpunan tertutup yaitu dari 0 sampai I per N untuk N anggota bilangan asli, maka IN memuat IN tambah 1 untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Sedemikian hingga barisan ini adalah interval bersarang. Jadi jika kita uraikan dari N sama dengan 1, kalau kita jabarkan maka I1 memuat I2, selanjutnya I2 memuat I3, dan seterusnya sampai di mana IN memuat IN tambah 1. Pada contoh soal ini, 0 merupakan anggota untuk setiap IN. Jadi kalau kita buat irisannya, maka irisan dari IN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga itu adalah 0. Selanjutnya, jika interval berikutnya yaitu jika Jn sama dengan berupa himpunan terbuka yaitu dari 0 sampai 1 per N untuk N anggota himpunan bilangan asli, maka barisan ini adalah interval bersarang. Mengapa interval bersarang? Karena jika kita uraikan yaitu misalnya J1 itu memuat J2, kemudian J2 memuat J3 dan seterusnya sampai Jn memuat Jn plus 1. Jadi barisan ini termasuk dalam kategori interval bersarang. Tetapi dia tidak mempunyai titik irisan dari setiap intervalnya. Mengapa? Karena yang menjadi irisannya adalah 0, sedangkan 0 bukan anggota dari interval. Karena 0 bukan anggota dari interval, maka dapat disimpulkan bahwa interval dari Jn merupakan interval bersarang tetapi tidak mempunyai titik irisan dari setiap intervalnya. Selanjutnya yang kita bahas yaitu teorema yang berkaitan dengan interval bersarang, teorema 4. Jika IN merupakan suatu himpunan tertutup dari AN ke BN untuk N anggota himpunan bilangan asli, di mana diketahui bahwa IN merupakan suatu barisan bersarang dari interval tertutup terbatas, maka ada bilangan C anggota bilangan asli sehingga C anggota IN untuk setiap N anggota bilangan asli. Adapun bukti untuk teorema 4 kali ini dijadikan sebagai latihan. Silahkan kalian menggunakan definisi dan teorema-teorema sebelumnya sebagai dasar untuk membuktikan teorema 4 tersebut. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang representasi binar. Apa yang maksud dengan representasi binar?
Representasi binarnya merupakan representasi yang membentuk barisan interval bersarang yang anggotanya terdiri dari 0 atau 1. Interval dari 0 sampai 1 di mana intervalnya berupa himpunan tertutup. Selanjutnya kita bagi 2 sama panjang. Maka jika X bukan setengah, X ini merupakan bilangan yang mau kita buat representasi binarnya. Jika nilai X bukan setengah, maka dia termasuk subinterval kiri, yaitu pada interval 0 sampai setengah. Jika X tersebut masuk interval kiri berarti kita ambil nilai A1 sama dengan 0. Tetapi jika X termasuk subinterval kanan, yaitu dari setengah sampai 1, maka kita ambil nilai A1-nya adalah 1. Tetapi jika nilai X tepat setengah, maka ada dua kemungkinan. Kita boleh mengambil 0 atau 1, sehingga diperoleh interval baru yaitu A1 per 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A1 tambah 1 per 2. Kemudian, prosedur dilanjutkan dengan membagi dua interval, yaitu setengah A1 dari setengah A1 sampai setengah dalam kurung A1 tambah 1, di mana intervalnya masih berupa himpunan tertutup. Jadi, setelah kita mengambil nilai A1, maka kita lanjutkan lagi untuk memperoleh nilai A2 dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu membagi interval menjadi 2 sama panjang. Kemudian lagi, jika X bukan titik tengah dan merupakan anggota subinterval kiri, maka kita ambil nilai A2 sama dengan 0. Dan jika X anggota subinterval kanan, maka kita ambil nilai A2 sama dengan 1. Tetapi, jika X terletak pada titik bagi, itu berada tepat di tengah interval, maka kita dapat mengambil nilai A2 itu menjadi salah satu, yaitu 0 atau 1, yang membentuk interval baru lagi, yaitu A1 per 2 ditambah A2 per 2 pangkat 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A1 per 2 ditambah A2 tambah 1 per 2 pangkat 2. Kemudian setelah kita memperoleh nilai A2, kita lanjutkan lagi prosesnya, yaitu membagi interval menjadi 2 sama panjang sampai dilanjutkan N pembagian, maka akan membentuk interval yaitu A1 per 2 ditambah A2 per 2 pangkat 2 ditambah seterusnya sampai ditambah AN per 2 pangkat N kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A1 per 2 ditambah A2 per 2 pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah AN tambah 1 per 2 pangkat N. Dimisalkan X adalah titik bagi, maka X sama dengan M per 2 pangkat N dengan M bilangan ganjil. Misalnya kita ambil contoh, kita ingin merepresentasikan binar dari 3 per 4. Maka nanti hasilnya ada dua kemungkinan barisan yang terbentuk, yaitu yang pertama barisannya adalah 1, 0, 1, 1, 1 dan seterusnya. Dan 1, 1, 0, 0, 0 dan seterusnya. Jika kita notasikan atau ditulis, maka representasi binar dari 3 per 4 yaitu sama dengan kurung buka 0, 1,
0, 1, 1, 1 dan seterusnya bernilai 1 dengan indeks sama dengan 2, atau sama, atau dengan kata lain bisa kita tuliskan lebih sederhana lagi, yaitu intervalnya berupa 0,101, di mana saat digit terakhir kita beri tanda garis di atas yang mengartikan bahwa 1 itu terulang sampai seterusnya. Kemudian 3/4 dan 3/4 sama dengan 0, buka interval dari representasikan berbentuk 0,11000 dan seterusnya dengan indeksnya adalah 2, atau dapat kita sederhanakan tulisannya menjadi 0,110, di mana digit terakhirnya yaitu 0 itu kita beri tanda garis di atasnya yang mengartikan bahwa 0 itu terus berulang, terus berlanjut sampai seterusnya. Jadi representasi biner dari X sama dengan 3/4 yaitu 0,10111 dan seterusnya dengan indeks 2 sama dengan 0,11000 dan seterusnya dengan indeks 2.